Ya baik, saya lanjutkan lagi. Ini saya tidak tahu sudah 2 kali terputus. Saya berharap kali ini dia terus bagus ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen dengar dari yang pertama, kedua dan yang sekarang ketiga. Saya berharap ini tidak terputus. Nah, 3 mezbah Abraham. Hal yang pertama adalah mezbah konsekrasi pribadi. Nah, Kejadian 12 ayat 6 dan 7. Dikatakan bahwa Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, pengertian dari kata konsekrasi menurut Kamus Bahasa Indonesia itu artinya pengudusan. Nah, konsekrasi di dalam bahasa Latin itu consecratio, dari kata kon dan sacre yang artinya kudus atau suci. Adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dikuduskan atau dikhususkan untuk tujuan atau suatu maksud tertentu. Itu konsekrasi. Jadi poin pertama, mezbah pertamanya Abraham itu adalah mezbah konsekrasi pribadi. Kalau saya boleh terjemahkan, mezbah pengudusan pribadi. Mezbah dikhususkan pribadi, ya. Mezbah pribadi. Nah, kata kudus itu sendiri diambil dari kata kata Ibrani yang artinya kados, yang berarti dibedakan atau dipisahkan untuk maksud tertentu. Konsekrasi sendiri berarti penyucian, pengudusan, penyerahan, pemisahan, pengkhususan, dan persembahan. Itu penting, pertimbangan. Nah, kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 12 ayat 6 dikatakan, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem. Nah, Sikem, mari kita bicara tentang Sikem. Nama arti dari Sikem artinya bahu. Bahu. Bahu itu berbicara tentang apa? Tanggung jawab, ya, memikul beban, tempat untuk membawa beban, ya. Ada di antara 2 gunung. Jadi Sikem ini ada di antara gunung Ebal dan gunung Gerisim, ya. Sikem di antara mereka. Nah, gunung Ebal, wow, gunung Ebal artinya mandul. Perhatikan dulu, perhatikan. Mandul, batu, atau gunung telanjang. Oke, saya ulangi. Sikem itu berada di antara gunung Ebal dan gunung Gerisim. Nah, Ebal artinya mandul, batu, atau gunung telanjang. Itu Ebal. Nah, Gerisim artinya fruitful atau berbuah. Nah, ini menarik ini. Sikem, bahu, tanggung jawab ada di antara mandul dan berbuah. Ada di antara telanjang dan berbuah. Orang Yahudi biasa memproklamirkan berkat-berkat Tuhan untuk ketaatan di Gunung Gerisim.
dan kutuk ketidaktaatan di gunung Ebal. Itu artinya Bapak Ibu. Nah, saat kita membangun mezbah konsekrasi pribadi ini, Anda ada di tengah pilihan antara mandul dan berbuah, di antara telanjang berlimpah. Nah, Anda ada di tengah. Hidup ini pilihan. Anda mau dikutuk atau mau berkat. Hidup ini ada pilihan. Mati atau hidup. Kehidupan atau kematian. Ada pilihan. Hidup ini ada di tangan Anda. Pilihan itu di tangan Anda. Waktu Anda membangun mezbah ini, Tuhan akan dengar. Dan saya sangat percaya sekali, kita sedang hidup di dunia perjanjian baru, kasih karunia, anugerah, kemenangan yang dikerjakan Yesus, itu jadi bagian kita. Nah, menarik untuk kita belajar dari pengajaran ini adalah, Tuhan akan menanggung beban kita. Dan dia sudah menyelesaikan itu dalam Yesus, bukan? Nah, dan menjaga kita dari kemandulan. Kutuk kehidupan untuk hidup berbuah dan diberkati. Nah, di dalam Ulangan pasal 11 ayat 29, jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuk untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerisim dan kutuk di atas gunung Ebal. Itu Alkitab ngomong itu. Nah, menarik untuk kita belajar adalah Sikem ada di antara dua gunung ini. Mandul dan diberkati. Ketelanjangan, mandul, batu, dan berbuah. Anda mau pilih mana? Nah, hari ini, kalau Anda dan saya telah ditebus oleh Kristus, seharusnya agenda kita bukan lagi keinginan-keinginan pribadi, tapi agenda kita adalah agenda Tuhan. Agenda Yesus, agenda Tuhan yang harus kita bawa. Nah, di dalam Ulangan 27 ayat 12, saya berharap Bapak Ibu catat supaya saudara bisa belajar ulang begitu ya. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerisim untuk memberkati bangsa itu, yaitu suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Tahukah saudara bahwa mereka, suku-suku ini tugasnya untuk melepaskan berkat. Tapi kemudian kita dapati di gunung Ebal, ada juga kata-kata dan kalimat kutuk. Itu sebabnya tadi saya katakan Ebal artinya mandul atau telanjang, gunung yang telanjang. Sementara Gerisim artinya fruitful atau berbuah. Nah, Sikem berada di tengah-tengah. Anda tinggal memilih. Tapi saya mau kasih tahu bahwa kita sekarang hidup di dunia perjanjian baru, di mana anugerah Allah, kasih setia Tuhan, panjang sabar Tuhan, membawa kita untuk kita diberkati, bukan untuk dikutuk Bapak Ibu. Nah, Anda datang ke mezbah Tuhan, Anda datang ke mezbah Tuhan, Anda harus membawa agenda Tuhan, bukan agenda pribadi. Karena di mezbah itulah agenda pribadimu harus dilucuti. Nggak boleh bawa keinginan dagingmu ke mezbah. Karena di mezbah keinginan dagingmu bakalan mati. Kalau saya berbicara tentang keinginan daging, kalau saya berbicara tentang daging, itu berarti saya sedang bicara tentang kehidupan berdosa. Kehidupan yang berdosa tidak akan pernah mencicipi kemuliaan Tuhan. Anda sudah diampuni, tapi Anda harus menjaga kehidupan itu. Karena Alkitab berkata bahwa, ingat baik kata kudus tadi, kados itu, dipisahkan untuk tujuan tertentu. Nah, banyak dari kita tidak hidup di dalam agenda yang seharusnya. Nah, tapi kita harus hidup untuk agenda Tuhan. Tahukah saudara bahwa kita dengar berita hari-hari ini, bagaimana ada salah satu pengacara yang ditimpa dengan persoalan rumah tangga bla bla bla, mereka saling membuka aib di tengah-tengah umum bla 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 bla. Nah, saya tidak mau mengomentari hal itu karena itu bukan hak saya. Nah, tapi saya cuma mau kasih tahu kepada setiap kita bahwa apa yang menjadi konsumsi umum, artinya gini, akhirnya dia jadi benar, sekarang itu berita sudah menjadi konsumsi umum.
Orang-orang semua haluan ke berita itu. Ini apa lagi yang terjadi? Apa lagi yang terjadi? Nah, tahukah saudara bahwa hidup kita bukan cuma untuk nonton orang pun kelemahan dan kekurangan. Hidup kita harus ada di dalam mesbahnya Tuhan, bukan nonton kekurangan orang. Tahukah saudara, manusia kita paling suka lihat aibnya orang. Kita paling suka mengorek kesalahan orang. Nah, saya mau kasih tahu. Luka pada tubuh manusia yang mendekati kesembuhan, mendekati kering, pulih, biasanya gatal. Betul Bapak Ibu? Nah, kalau sebut sajalah bagian saudara udah mau mengering gitu, luka, lalu kering toh, udah mulai sembuh, biasanya sekitarnya gatal banget. Dan biasanya kalau gatal itu digaruk enak. Betul Bapak Ibu? Nah, begitu. Manusia kita itu tadinya udah mau sembuh nih, tapi karena kita nakal, jarinya nggak sabar, kita korek. Karena enak. Karena gatal jadi kita garuk enak. Tapi tahukah saudara, itulah yang saya mau kasih tahu. Membicarakan kelemahan orang, itu seperti luka gatal yang enak itu loh. Sudah mau sembuh ini, tapi karena Anda garuk lagi, luka lagi men. Nah, itu yang saya mau kasih tahu buat saudara. Jangan pernah mencampuri urusan orang yang bukan hak kamu. Gitu loh. Nah, bisa nggak Bapak Ibu dan saya? Kita sibuk membangun mesbah kita. Jangan sibuk urus-urusan orang lain. Urusan kita saja kepala sakit, apalagi urus orang lain. Nah, mari urus mesbahmu. Waktu mesbahmu diperbaiki, waktu mesbahmu dibangun, apa saja yang menjadi agenda hidupmu, Tuhan pasti tolong. Apa saja yang menjadi kerinduan hatimu, Tuhan pasti jawab. Seturut kehendak dan maksud serta waktunya Tuhan. Nah, jangan pernah paksa sesuatu yang belum Tuhan buka. Jangan buka pintu atau dobrak pintu yang dimana Tuhan masih buka, belum masih tutup. Jangan. Karena waktu kamu coba paksa buka, kamu kecewa. Lalu kemudian kita dengan otak yang tidak sabar begitu, dengan hati yang tidak sabar, akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Sementara Tuhan sendiri belum bergerak. Kita yang lebih dulu pingin bergerak. Nah, Anda tahu, kerajaan diambil dari Saul disebabkan karena ketidaksabaran. Ketidaksabaran Saul untuk mengambil bagian dari Samuel mempersembahkan korban, Tuhan marah. Ketidaktaatan Saul mendatangkan kerajaannya jatuh. Ketidaktaatan Saul membawa dia kepada masalah penolakan. Bahkan dia mati dalam ketidakberdayaan. Ini menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Tahukah saudara, berkat yang ditentukan untuk orang lain, biarkan itu kepada orang lain. Jangan Anda mencoba untuk menghalangi atau mengambilnya. Jangan pernah mengambil piring nasi orang lain. Jangan pernah mengambil upah orang lain. Kamu berurusan dengan bahaya sebenarnya. Kamu berhadapan dengan masalah, saudaraku. Tahukah saudara bahwa kalau Tuhan sudah tentukan Anda diberkati, oh, itu biar siapa lagi yang potong pele, potong halangi, mau hambatan apa, tidak bisa. Kamu sudah ditentukan untuk diberkati. Kamu diberkati. Gitu. Saya kenal begitu banyak pejabat pemerintah. Ada yang sudah dipromosi nih. Tahu-tahu tiba-tiba ada yang melambung jauh. Langsung jadi. Loh, kamu bisa bayangin coba. Apa yang kamu pikirkan itu bukan Tuhan pikir. Nah, pikiranmu bukan pikiran Tuhan. Agendamu bukan agenda Tuhan. Jalanmu bukan jalan Tuhan. Jadi saya mau mengajarkan Bapak Ibu semua. Jangan pernah mencoba, mendobrak, memaksa buka pintu yang belum Tuhan buka. Gitu. Kamu bakalan kecewa. Gitu. Tapi belajar bersabar. Ketika kesabaranmu Anda tahan sebentar untuk tujuan dan waktu Tuhan, kamu lihat Tuhan tidak pernah curang. Tuhan buat segala sesuatu itu dengan cara-cara yang berbeda. Tuhan kalau mau mengangkat seseorang dan mempromosikan seseorang, menjadikan dia pemimpin dan kepala dan bukan ekor, Tuhan tidak butuh yang namanya kurikulum vitae dari manusia. Dia nggak butuh itu. Dia nggak butuh penjelasan pendapat manusia. Dia tahu siapa yang harus dia pilih. Tahukah saudara, waktu Tuhan pilih Musa,
Musa kan masih berargumen dengan Tuhan. Saya tidak cerdas berbicara. Gitu. Tuhan marah. Tuhan bilang, hei, kamu bisa bilang begitu sementara saya yang ciptakan kamu punya lidah. Kenapa kamu sampai bisa bilang bahwa saya tidak pintar bicara? Itu sama hal dengan Musa bilang begini, Tuhan, ciptaanmu tidak layak. Ngerti nggak saudara? Tuhan, apa yang Tuhan ciptakan itu nggak mantep, nggak bagus. Loh, makanya Tuhan bilang, siapa yang ciptakan lidahmu? Hah? Nah, banyak dari kita meragukan potensi terbaik kita, sementara Tuhan sendiri percayakan itu kepada Anda karena Anda adalah orang yang tepat untuk menjalankan dan mengoperasikan karunia itu. Tahukah saudara, mezbah adalah tempat perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kejadian 12 ayat 7 sudah menjelaskan kepada kita. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan, telah menampakkan diri kepadanya. Saudara, telah menampakkan diri kepadanya. Nah, kalau Tuhan mau berurusan dengan seseorang, dia nggak butuh pemikiran serta agenda kamu. No. Saudara masih ingat waktu Hana berdoa di bait Allah, di rumah Allah, ya toh? Imam Eli mengira Hana mabok karena anggur. Hana bilang, saya tidak mabok. Saya lagi berbicara dengan Tuhan. Nah, itu yang saya mau kasih tahu buat saudara. Dunia bisa menghakimi kamu dalam banyak hal. Tapi mezbah konsentrasi Anda dengan Tuhan pribadi itu yang membuat surga tergerak. Nah, oke, mari kita belajar ini. Nah, tempat perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya, yang mengajarkan kita jalan-jalannya. Nah, saudara tahu more itu tadi di dalam mana tadi ya? Sebentar. Kejadian pasal 12 ayat yang ke-6. Ada kata more di situ. Nah, more itu apa? More itu artinya apa? Seorang pemanah. Atau apa? Teacher, guru. Atau apa? Hujan awal. Itu punya pengertian more. Wow. Waktu saya persiapkan hal ini, saya paham betul. Keren banget ya. Di mezbah itu, nah dengar. Alkitab berkata bahwa di mezbah itu Tuhan menjumpai Abraham. Tahukah saudara, ada berita-berita yang tidak dimiliki oleh dunia. Tapi dia datang dari kerajaan Allah untuk kita. Dan sebelum segala sesuatu terjadi, Tuhan bisa kasih tahu buat kita. Nah lihat. Di situ dikatakan bahwa more. Yang artinya seorang pemanah, guru, atau hujan awal. Setiap hari kita harus menyisihkan waktu untuk datang ke mezbah setiap hari. Kita harus menyisihkan waktu itu. Karena di mezbah pribadi kita, di mana kita membaca Alkitab, menyembah Dia dalam lagu dan doa, itu penting banget. Jangan abaikan doa-doamu yang sederhana di rumah. Kalaupun Anda cuma memiliki waktu 5-6 menit dengan Tuhan, kalau itu dengan pribadi, sendiri dengan Tuhan, itu powerful Bapak Ibu, daripada Anda punya 60 jam tapi tanpa Tuhan. Nah, lihat. Di sini kita akan berjumpa baru dengan Dia, dan Dia akan mengajarkan jalan-jalannya. Di mezbah, Tuhan mengajarkan jalan-jalannya bagi kita. Nah, ada banyak orang yang tidak suka datang ke mezbah. Kenapa? Karena di mezbah dia tidak bawa keinginannya, tapi bawa keinginan Tuhan. Nah, itu susah bagi daging. Nah, sekarang saya tanya nih, berapa banyak dari Anda yang suka berdoa? Tidak semua. Disuruh berdoa, tidak semua tahu dan tidak mau. Kenapa? Karena waktu kamu berdoa, itu roh di dalam kamu mengerjakan perubahan bagi dagingmu. Dia bunuh daging kamu. Makanya tidak semua orang suka berdoa. Coba. Ada waktu ibadah jam 9 pagi. Tapi ada juga film
yang bagus jam 9 pagi. Anda pilih mana? Jangan bohong kalau Anda pilih jam doa. Jangan bohong. Anda pasti suka film. Alasan Anda akan bilang begini. Oh, hari Minggu kan masih ada ibadah. Nah, hari Minggu ada ibadah. Nah, kalau hari Sabtu Tuhan panggil kamu. Nah, kita nggak pernah berpikir sampai sejauh itu sekarang. Ketika saya persiapkan ini, saya mulai mengerti Sikem itu ada di tengah. Dia ada tengah. Di antara apa? Mandul dan berbuah. Anda yang pilih. Kalau Anda pilih ibadah, Anda pilih bangun mesbah, Anda pilih berbuah. Anda pilih sinetron, ya Anda pilih mandul. Kenapa? Kesempatan waktu Tuhan bicara kepada Anda hari itu, Anda udah nggak bisa bilang, Tuhan boleh nggak siaran ulang? Nggak ada. Ini bukan siaran Fendi Simatau lalu saudara bisa lihat kembali di Facebook kalau saudara nggak bisa ikuti langsung. Nah, ini saya mau kasih tahu buat saudara. Mari kita kembali ke sini. Dikatakan begini, jika kita tidak punya waktu seperti ini, kita harus membangunnya sekarang. Kapan lagi? Anda jangan berharap orang berdoa untuk Anda, percayalah. Saya mau kasih tahu juga untuk semua teman-teman yang ada di Fendi Menyapa ini. Anda minta saya berdoa, iya. Itu tugas saya, itu bagian hidup saya. Panggilan saya memang mendoakan semua orang. Tapi tahukah saudara, saya juga punya pergumulan. Tapi saya mau belajar untuk memberkati orang dengan doa-doa saya. Tapi alangkah lebih baik dan lebih powerful adalah doa yang lahir dari hatimu, bukan dari seorang hamba Tuhan yang kamu minta dia doa. Dengar, tidak ada yang salah Anda minta doa dari saya. Karena program ini dibangun pun untuk mendoakan dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Tapi saya mau mengajarkan Bapak Ibu, ada hal yang lebih powerful dari hanya sekedar pendeta berdoa buat Anda. Adalah apa? Anda berdoa sendiri dengan Tuhan. Itu gagah. Gitu. Itu keren. Itu membuktikan Anda dewasa. Orang dewasa dia tidak tergantung kepada orang lain. Orang dewasa dia tidak tergantung kepada orang di luar dia. Tapi dia tergantung kepada dirinya dengan Tuhan. Itu keren. Itu namanya kedewasaan spiritual. Dengar ya. Saya ulangi. Tidak salah kalau Anda menyuruh saya, meminta saya untuk mendoakan Anda. Tidak ada yang salah. Saya suka karena panggilan saya memang mendoakan orang. Mengajarkan orang. Tapi lebih mantap, lebih oke, lebih top chair kalau Anda sendiri yang berdoa kepada Tuhan. Bisa dimengerti? Nah, jangan sampai saudara bilang, jangan minta Pak Fendi berdoa lagi, dia sudah tidak mau. Bukan. Saya akan tetap berdoa buat saudara. Saudara SMS saya, messenger saya tetap balas saudara. Ketika waktu saya senggang, saya akan balas saudara. Nah, ingat, jika kita tidak punya waktu seperti pribadi dengan Tuhan, kita harus membangunnya sekarang. Jadi begini, yang namanya mesbah pribadi itu, mesbah yang digerakkan dari dalam, bukan dari orang luar. Nah, kalau Anda digerakkan dari orang luar, berarti Anda digerakkan oleh siapa? Oleh keadaan, situasi. Nah, banyak orang salah mengerti di sini. Waktu datang ke mesbah Tuhan, kalau punya masalah. Salah. Salah itu. Berarti motivasi Anda mendekatkan diri kepada Tuhan karena alasannya masalah. Salah. Alasan terkuat dari Anda datang kepada Tuhan dan mesbah Tuhan adalah mengasihi. Mengasihi itu penting. Mengasihi. Orang datang kepada Tuhan. Gini, saya kasih contoh ilustrasi. Saya suka jogging. Nah, beberapa kali saya suka jogging dengan beberapa teman di lapangan Merdeka di Ambon. Ya, saya juga jogging di sini di Planet Fitness, di tempat gym besar di Amerika sini. Nah, tahukah saudara bahwa beberapa kali saya ketemu teman-teman saya lagi jogging juga di tempat yang sama. Saya tanya, kenapa kamu jogging? Apa jawabannya? Iya, dokter suruh saya jogging. Kenapa? Untuk melatih pergerakan jantung saya. Jantung saya pergerakannya kurang seimbang katanya. Ya sudah, apa alasan lah. Gitu. Yang satunya lagi kolesterol tinggi, jadi saya perlu olahraga katanya. Yang satu lagi darah tinggi, bla 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 bla. Pokoknya semua masalah. Berarti Anda olahraga digerakkan karena masalah. Karena masalah, betul? Halo?
Bisa nggak kamu rubah pola dan konsep berpikirmu? Bahwa saya beribadah, saya datang ke mezbah Tuhan, saya baca Alkitab, saya berdoa, saya menyembah Tuhan, saya dengar lagu-lagu pujian, penyembahan di kamar, di rumah, karena saya cinta Tuhan. Nah, mana coba? Mana? Hah? Mestinya kita tuh datang ke Tuhan karena kita cinta dan mengasihi Tuhan. Nah, saudara, segala sesuatu yang dibangun atas dasar cinta dan kasih, waduh, itu waktunya sangat panjang bertahan. Bertahannya lama banget. Gitu. Lama banget. Tapi sesuatu yang digerakkan karena masalah itu tidak bertahan lama. Saya kasih contoh nih. Seperti tadi saya bilang. Kamu olahraga kenapa? Oh ya, dokter bilang jantung saya kurang stabil. Saya harus jogging. Jalan cepat. Nah, begitu jantung sudah stabil, jalan normal, kira-kira dia kembali olahraga lagi nggak? Belum tentu, bos. Belum tentu. Belum tentu. Nah, itu yang saya mau bilang. Ibadah itu, mezbah itu harus lahir dari kasih. Kalau tidak dari kasih, sampai ayam tumbuh gigi, tidak terjadi apa-apa. Pernikahan itu datang karena cinta, bukan? Coba berapa banyak pernikahan yang datang dari paksaan. Berantem toh. Dari cinta aja berantem, apalagi dari paksaan. Itu yang saya mau kasih tahu, saudara, bahwa mari kita belajar hal-hal yang baik dari sikap hati kita yang benar. Karena gini, Bapak Ibu, tahukah saudara, Kain persembahannya ditolak itu disebabkan karena berbuat baik. Dia tidak melakukan yang baik. Itu aja. Gitu. Ada orang yang bertanya begini, Pak Fendi, saya jarang lihat kamu minum soda, minuman kaleng, kayak Coca-Cola, Sprite, dan sebagainya itu. Saya bilang bukan saya tidak suka. Saya suka minuman-minuman itu. Tapi karena saya sayang anak istri saya tidak minum. Loh, apa hubungannya cinta sama Coca-Cola? Oh iya. Kalau kamu cinta istrimu, kalau kamu sayang anak-anakmu, kamu harus jaga kesehatanmu. Emang kamu mau kamu sakit-sakitan supaya anak istrimu urus kamu? Itu namanya nggak sayang. Kamu sayang dirimu. Itu kamu sayang mereka dengan cara apa? Jaga dirimu, jaga makan minummu. Jangan semua lemak-lemak babi kamu makan, lemak-lemak daging kamu makan. Ya ilah, gitu. Nah, saya cuma mau mengajarkan Bapak ini, soft drink, betul Oma Helena, Thomaswa, soft drink, saya tidak suka itu. Jangan begini, saya sesekali mencicipi, tapi tidak sampai setengah gelas. Saya cuma rasa di lidah, oh ya, sudah selesai. Tahukah saudara, semua penyakit ini bisa datang dari lidah. Iya. Mari saya kasih tahu. Ada beberapa pengalaman membuktikan ketika saya tanya kepada perokok. Saya tanya begini, apa yang membuat kamu merokok? Dia jawabnya gini, enak sih di lidah, busanya manis. Betul Bapak Ibu yang merokok? Halo? Gitu. Ya, karena merokok bukan? Karena, manis katanya. Nah, mari saya kasih tahu. Nih. Hidup ini sudah pahit, jadi kita perlu manis, Pak Pendeta. Nah, coba lihat ini. Nah, lihat. Saya pinjam perkataan Bapak Gembala saya dulu, senior, Pak Kris Manusama. Beliau begini. Yang manis jangan cepat ditelan. Siapa tahu itu racun bagi Anda. Tapi yang pahit jangan juga cepat dibuang. Siapa tahu itu obat Anda. Nah, itu busa itu dia manis banget. Nah, karena manis telan terus. Ya, sakitlah kita. Nah, saya menariknya adalah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya punya salah satu anak rohani di sini. Dia melayani bersama dengan kami. Ngerokoknya kencang, bos. Gitu. Tapi satu waktu sekitar 2-3 minggu lalu dia kirim foto itu kotak rokok terakhir itu. Dia foto lalu dia kirim ke saya dan dia bilang begini, ini yang terakhir untuk saya Pak Pendeta.
Wow, keren, 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 keren. Tahu saudara, keputusan itu penting. Membangun mezbah itu juga butuh keputusan cinta, keputusan kasih. Begitu. Nah, saya belajar banyak untuk sebuah kehidupan yang ada di mezbah. Ya. Di mezbah apa lagi? Tempat untuk menguburkan semua dewa lain. Itu di mezbah itu. Di mezbah itu. Nah, Anda bisa baca itu dalam Kejadian pasal 35 ayat 4. Ya. Saya baca buat Bapak Ibu. Kejadian 35 ayat yang keempat. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat apa? Sikem. Haha. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Saudara dengar baik? Ketika kamu menyerahkan berhala kamu, ketika kamu menyerahkan semua potensi manusia kamu itu yang kamu banggakan, Tuhan intervensi. Apa yang terjadi? Nah, lihat baik-baik. Dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar, diluputkan. Saudaraku, mari saya mau kasih tahu kepada saudara, lepaskan berhala-berhalamu. Apa yang menjadi berhalamu? Maaf ya, uangmu bisa dijadikan berhala. Maaf ya, posisimu, bahkan jabatanmu di kantor, itu bisa berhala bagimu. Oh serius Bapak Ibu, ini. Nah, mari. Dan berjanji untuk hanya mengikuti Tuhan. Sama seperti Yosua memperhadapkan pilihan kepada bangsa Israel. You orang pada pilih deh, mau menyembah Tuhan atau menyembah Allah Kanaan. Lu pilih semua, mau pilih yang mana. Tapi aku dan seisi rumahku menyembah kepada Allah. Nah saudara dengar baik, membangun mezbah itu keputusan yang lahir dari sikap hati. Hati yang benar, karena dasar cinta dan kasih. Kalau kita bangun kehidupan pribadi kita kuat, jangan tanya soal keluarga. Keluargamu pasti aman. Kenapa? Karena mulai dari kita. Hai para ayah-ayah yang mendengarkan program ini, Anda memiliki tanggung jawab besar. Apa itu? Menjaga kualitas keluargamu bersama dengan kualitas mezbahmu, mulai dari situ. Kualitas keluargamu ditentukan dari kualitas mezbahmu. Itu sebabnya saya kasih judul seri khotbah kita hari ini, sharing ini adalah mezbah berkatku. Nah, itu dia saudaraku. Nah, lihat. Yakub mengubur berhala-berhala di kaki pohon ini dekat mezbah. Seperti orang-orang di bawah pimpinan Yosua yang juga mendirikan sebuah batu ikatan perjanjian di sini. Nah, tadi saya bilang Sikem itu apa tuh? Tanggung jawab. Tahu nggak saudara? Pangkat-pangkat tertinggi ada di mana? Halo? Saya mau tanya saudara dulu. Pangkat-pangkat tertinggi ada di bahu. Halo? Di bahu. Itu. Bintang tidak ada di sini. Bintang ada di sini. Itu sebabnya saya mau kasih tahu buat saudara. Anda ingin jadi bintang, perbaiki mezbahmu. Anda ingin diperhatikan Tuhan, perbaiki mezbahmu. Anda ingin disayang Tuhan, ya sudah, jaga mezbahmu, jaga api. Jaga api hidupmu untuk tetap semangat dengan Tuhan, berapi-api untuk Tuhan. Nah, saat kita datang setiap hari ke mezbah pribadi, kita di hadapan Tuhan, kita akan menyatakan berhala-berhala dalam hidup kita yang perlu dikuburkan. Nah, tahukah saudara ketika saudara datang ke mezbah Tuhan, ada sisi-sisi berhala dalam hidup kita yang tersembunyi. Ketika berhadapan dengan mezbah, mezbah keluarkan semuanya. Untuk apa? Ditanam, dibakar habis. Nah, menarik untuk kita belajar hal ini. Nah, jangan datang ke meja Tuhan, jangan datang ke mezbah Tuhan dengan hati yang gak benar. Kita bakalan mendatangkan masalah bagi keluarga kita dan rumah tangga kita. Nah, lihat. Inilah hal-hal yang harus kita taruh di hadapan Tuhan. Dan mungkin kesenangan pribadi. Ya, ini. Seperti tadi saya bilang tuh, kalau ada film jam 9,
dan doa jam 9. Anda pilih mana? Jangan bohong. Kalau Anda pilih doa, belum tentu. Gitu. Belum tentu. Gitu. Nah, lihat. Inilah hal-hal yang harus kita taruh di hadapan Tuhan. Dan mungkin kesenangan pribadi. Kesenangan pribadi itu juga bisa jadi berhala Bapak Ibu. Seperti apa? Main games. Apalagi nonton televisi. Sinetron lebih banyak. Main komputer. Sports. Dan sebagainya. Serius saudaraku. Itu hal yang serius. Nah saudara dengar. Saya mau kasih tahu saudara. Ini saya punya kisah nyata ini Bapak Ibu. Saya lupa itu tahun berapa ya. Waktu itu saya kan fansnya Belanda nih ya. Belanda men. Belanda main sepak bola pas jam ibadah. Jam ibadah. Aduh. Ini Belanda main pas jam ibadah lagi. Nah, saudara dengar baik. Antara daging, hobi, dengan Tuhan pun kehendak nih ya. Mari saya kasih tahu saudara. Nah, ini saya bilang. Saudara tahu, hobi itu bagus. Hobi itu bagus. Nah, tahukah saudara bahwa kita bangun hubungan dengan orang juga atas dasar hobi toh? Nah, sama-sama punya kesamaan begitu kah? Kesukaan. Nah, saudara tahu, woi, saya melayani men, melayani tapi otak di sepak bola. Melayani di otak sepak bola. Wah, ini Belanda menang kalah nih. Nah, saudara tahu, sambil melayani, sambil khotbah tapi otak bercabang. Otak bercabang men. Nah, kesimpulan akhir berita yang datang apa? Kalah. Itu yang saya mau bilang saudara. Maksudnya itu pilihan-pilihan yang diperharapkan oleh manusia begitu loh. Nah, Belanda kalah. Nah, apa yang membuat saya belajar di situ saudara? Gitu. Bukan karena saya lebih cinta bola daripada kebaktian lalu Belanda kalah. No, itu nggak ada alasan itu. Nah, alasannya di saya. Kenapa? Sikap hati saya yang bermasalah. Ngerti nggak saudara? Sikap hati saya yang bermasalah. Orang kan nggak tahu. Itu saya lagi khotbah nih. Contoh sekarang nih, saya lagi khotbah tapi otak saya wah ini hamburger makan, ini burger boleh nih, aduh, atau apa duren atau apa. Kan kamu nggak tahu, Bapak Ibu nggak tahu. Sikap hati kita itu loh yang bermasalah gitu. Makanya Tuhan bilang ini, kalau datang ke mezbah Tuhan, pastikan tidak ada selisih dengan orang lain. Supaya kamu datang dengan ketulusan. Nah, sama. Waktu saya lagi melayani, otak di sepak bola, Belanda. Mainnya kapan ini? Dia sudah menang kah? Siapa isi? Itu apa? Mendua hati. Itu berhala itu. Hati-hati. Nah, oke. Karena terlalu diidolakan, dia bisa jadi dewa. Nah, kata idola itu kan dari situ, idol itu, penyembahan berhala. Gitu. Nah, di saat yang tenang, di mezbah bersama Tuhan, kita bisa menguburkan berhala-berhala ini dan dibasuh oleh darah Kristus. Wow, ini sikap hati sudah Bapak Ibu gitu toh. Saudara bisa bayangin coba. Saudara, maaf nih, saudara datang ke gereja pakai cincin bagus begitu. Saudara, dulu saya masih ingat waktu di Ambon tuh musim batu-batuan itu. Mau batu dari Bacan, batu dari mana planet gitu. Wah, itu kalau orang menyembah mereka angkat batu segede-gede alam gitu, lebih besar dari jari gitu. Angkat. Kalau sudah angkat lurus-lurus nggak apa-apa, jangan pakai tangan begini lagi. Itu maksudnya apa gitu coba saudara. Nah, coba saudara bisa semua rata-rata semua. Wih, pakai batunya gede-gede gitu. Maksudnya apa? Mau kasih tunjuk batu maksudnya. Nah, tapi begini. Ini semua kan kembali ke sikap hati Bapak Ibu. Itu kan begitu. Nah, kembali semua ke sikap hati. Gitu. Tidak ada yang salah dengan Anda menggunakan berlian, baju yang bagus ke ibadah. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Ya, saya senang melihat orang berdandan yang bagus. Saya senang gitu. Tuhan senang kok gitu. Nah, cuma pertanyaannya gini, sikap hatimu apakah itu Tuhan senang tidak? Gitu, dengar. Kain dan Habel sama-sama bawa persembahan. Orang di sebelah kanan kamu di bangku gereja itu, mereka sama-sama ke gereja, dengar khotbah yang sama. Gitu? Halo?
dengar khotbah yang sama, di gereja yang sama, mimbar yang sama, dari pendeta yang sama, digembalakan oleh pendeta yang sama. Tapi keputusan waktu memberi tidak sama, bos. Ada yang berat, ada yang tidak jelas. Sikap hati semua kembali ke saudara. Gitu. Ini semua kembali ke saudara. Dengar, saya nggak bisa baca hatimu. Tuhan bisa baca hatimu. Sama dengan Kejadian pasal 4 itu. Ketika Kain dan Habel datang, Tuhan baca sikap hatinya si Kain. Hati-hati kamu Kain, dosa telah mengintip. Kamu harus berkuasa atasnya. Nah itu, hati-hati. Nah, jadi khotbah ini mengingatkan Bapak Ibu, sekaligus juga mengingatkan saya untuk berhati-hati dengan kehidupan kita. Nah, yang berikut. Mezbah itu tempat mata air penyembahan sejati. My goodness, enak banget ini. Mata air. Siapa sih yang gak suka mata air? Gitu. Kalau boleh kita berendam di mata air. Kenapa? Nah, Yohanes 4 ayat 12. Toh? Saya baca buat Bapak Ibu ya. Yohanes Yohanes 4 ayat 12. Tentang apa? Percakapan dengan perempuan di Samaria. Ya toh? Percakapan dengan perempuan di Samaria. Ayat 12 dibilang begini. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan telah minum dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus, barang siapa minum dari air yang aku kasih, dia tidak haus lagi. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Datang kepada Yesus, kamu tidak akan haus lagi. Fokus pemikiran dan hatimu ketika saudara berhadapan dengan ibadahmu. Datang kepada Tuhan. Mezbah ini adalah tempat yang sama di mana Yakub kemudian membangun sebuah sumur yang ada di zaman Yesus. Sebenarnya disinilah Yesus berkata kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita akan menemukan mezbah pribadi ini menjadi tempat penyegaran pribadi yang luar biasa. Menarik untuk kita belajar di sini Bapak Ibu. Justru disinilah, di mezbah inilah Tuhan membuka penyembahan kepada wanita Samaria. Penyembahan tidak dibuka kepada murid-murid. Bahkan penyembahan yang benar dalam roh ini itu dibuka kepada wanita pelacur. Tahukah saudara hari ini, kiranya kita mendapatkan air yang segar yang datang dari tahta Tuhan. Mari datang ke mezbah. Sebab di mezbah itu tempat Anda menikmati berkat. Lalu tempat itu apa? Berjumpa pribadi dengan Tuhan. Tempat untuk mengubur semua dewa yang lain. Dewa-dewa lain saudara harus kubur. Kesenangan kamu harus kubur. Dengar baik. Tuhan tidak suka menjadi pilihan di antara yang lain. Tuhan mau kita sendiri. Tuhan mau Tuhan sendiri. Makanya dia bilang begini. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Perhatikan kata ini, kepunyaan Allah sendiri. Dia tidak mau kamu tercampur dengan yang lain. Dia nggak mau kamu dengan yang lain. Kenapa ada istilah Allah cemburu? Karena dia tidak pengen kamu mendua hati. Kenapa ada istilah Allah saingan, mamon? Karena dia tidak mau kamu mendua hati. Kenapa ada tangan kiri, tangan kanan? Ada ginjal kiri, ginjal kanan, kaki kiri, kaki kanan. Itu butuh apa? Bukan cuma keseimbangan, tapi itu soal pilihan juga. Tahukah saudara bahwa hidup ini keseimbangan? Ya betul. Tapi dengar baik. Seperti tadi saya katakan. Sikem itu ada di tengah antara Gunung Abal dan Gunung Gerisim. Nah, Gunung Abal dan Gunung Gerisim. Apa itu Gunung Gerisim? Gunung Gerisim artinya berbuah, diberkati. Abal artinya mandul, gunung telanjang atau batu. Apa yang bisa kita harapkan dari batu? Apa yang kita bisa berharap dari ketelanjangan? Nggak ada. Adam dan Hawa jatuh dalam ketelanjangan, dalam dosa. Mereka telanjang dan mereka malu. Sebelum mereka
jatuh dalam dosa. Di Kejadian pasal 2, mereka berdua telanjang tapi tidak rasa malu. Coba lihat itu baik-baik. Ini yang saya mau mengingatkan setiap kita. Firman ini datang membersihkan Anda, juga membersihkan saya. Nah, selalu ingat itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, kerjakan selama Tuhan ada di bagian dan agenda saudara. Saudara akan lihat hal-hal yang tidak biasa datang dalam kehidupan saudara. Dengar baik saudaraku, tetap semangat. Saya akan berhenti sampai di sini dan tetap maju bersama dengan Tuhan. Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati, sampai jumpa di esok hari. Dengan waktu yang sama saya berdoa dan berharap tidak ada lagi pemutusan-pemutusan signal yang jelek ini sehingga kita harus kembali 3 kali ini Bapak Ibu. Ya. Oke. Saya menyapa beberapa teman-teman yang ada dan bergabung di sini. Ibu Sarah Luana Pesi, Bapak Bertuasela, Oma Helena Tomasoa, Tuhan memberkati. Ibu Stella Matita Putih, Ibu Stella Patinama, Ibu Ocha Latumahina, Tuhan memberkati. Ibu Marisa, Ibu Nanan Lohi, apa kabar Ibu Oli Martinus, Ibu Bapak Simon Samu-Samu, tetap semangat, dan Ibu Natalia Tahapari, dan Eugene Sara, Stanley Tangkupia, Tuhan memberkati. Dan saya berharap Bapak Larry Edward Lekatompesi, saya berharap Bapak Ibu semua bisa mendengar pesan saya ini dari seri yang ke-37 ini, tapi Fendi menyapa yang ke-37, tapi Bapak Ibu ikut dari yang 37 ini pertama, kedua, dan ketiga. Ini yang ketiga karena terputus 2 kali tadi. Jadi Bapak Ibu bisa mengikutinya dari awal supaya Bapak Ibu bisa mengerti jalan pemikiran saya kemana. Lalu kemudian nanti besok seperti tadi saya bahas tentang 3 mesbah Abraham. Itu tadi saya baru bahas 1. Ya, nanti besok saya akan bahas yang kedua dan ketiga. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat, jadi berkat kemanapun Bapak Ibu berada, dan mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk beberapa pesan doa yang masuk. Kami bersyukur untuk salah satu keluarga kami yang ada di Pulau Jawa, yang orang tuanya sakit, sudah kembali ke rumah, karena pertolongan Tuhanlah yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hal-hal yang luar biasa yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan dari tempat ini Tuhan kami berdoa memberkati Bapak Ibu Gilian Patikawa Lerik. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan urapi semua pokok-pokok doa yang hadir di acara ini, di program ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati dan urapi. Tuhan jawab semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu di tempat ini. Dan aku melepaskan berkat Tuhan turun atas mereka semua. Tuhan, aku berdoa Bapa, benar hamba-Mu bisa berdoa buat siapa saja. Tapi ada hal yang paling penting dan yang paling luar biasa adalah ketika kami datang secara pribadi kepada Bapa di sorga di mesbah itu. Tuhan, terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada beberapa dari ibu yang sedang bergumul dengan anak-anaknya dalam studi pendidikan, perkuliahan. Tuhan tolong cukupkan semua dana biaya yang dibutuhkan. Dan Bapakku berdoa Tuhan kepada beberapa teman yang mengalami kanker paru-paru, bahkan penyakit kulit maupun gatal-gatal di bagian tubuh, menurunnya sistem kekebalan tubuh. Tuhan tolong sembuhkan dan jamah dalam nama Yesus. Dan aku perkatakan untuk salah satu keluarga kami yang ada di sini, Ella, aku perkatakan kepadamu, mata kakimu diperkuat Tuhan. Bangkit dan berjalanlah. Tuhan bangkitkan engkau pada musim dan waktunya. Dan engkau akan lihat bagaimana Tuhan bercahaya atas hidupmu.
akan hadir pesan-pesan Tuhan yang tidak biasa, tapi yang luar biasa datang dalam perjalanan hidupmu. Diberkatilah engkau, Ella. Apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa turun bagi setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di esok hari dengan pesan yang sama tentang mezbah. Tuhan memberkati. Shalom.